Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang dan Moga Jakarta. Saya Evan. ISG hari ini menguat 1,6%, 1,64%. Tutup di 7314.11, candlenya higher low. Seperti yang kemarin dibahas ya, karena beberapa hari di minggu kemarin lah sideways di range sempit antara 7123 sampai 7242. Jadi saya ngarepnya sih emang breakout 7242 supaya lebih besar peluang untuk ambil inducement atau nembus ke atas 7370 dan lanjut ke 7600 atau lanjut ke 7800. Nah, ini breakout 7242-nya udah, tapi belum naik ke atas 7370. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, terutama di minggu ini ya, berhasil naik ke atas 7370 dan setidaknya tutup di atas 7322 7323 gitulah ya. Lebih enak lagi sih kalau tutup di atas 7370 sih, jadi ada setup yang dan ya makin besar peluang uh, untuk ke 7600 atau bahkan lanjut ke 7800 gitu. Sementara ini sisanya masih sama, tetap stay safe aja buat yang lagi trading ya. Beberapa saham big cap hari ini naik bukan karena sih, seperti yang dibahas kemarin juga, beberapa saham perbankan juga boleh dibeli ya. Terus buat yang udah beli ya disimpan, buat yang beli tujuannya untuk disimpan, buat yang lagi incer ngantri harga semoga masih bisa dapat. Yang lagi trading jangan lupa pasang stop lossnya. Trailing stop juga dipasang buat yang lagi floating profit atau auto order elite sell, yang penting untuk amankan profitnya ya, geser SL-nya ke atas. Dan jangan lupa jualan kalau udah cuan, biasanya susah tuh. Biasanya disimpan-simpan ngarep ngarep cuannya makin gede, tapi karena marketnya ngepot koreksi lagi, jadi nggak jadi cuan gitu ya. Jangan sampai kayak gitulah. Lanjut, sekarang kita bahas saham yang masih ada di dalam watchlist. Pertama, Emtek. Ini saham yang masuk rekomendasi tanggal 25 November. Strateginya ngantri ya, belinya di 444 karena sebenarnya ini saham yang pernah masuk rekomendasi juga di beberapa bulan yang lalu. Kalau saya nggak salah ingat antara bulan eh, Mei atau Juni ya. Juni sih harusnya pernah masuk juga. Awal masuknya di Mei, kemudian di Juni. Kemudian target TP-nya, targetnya disamperin di bulan Oktober. Emang agak sabar ngeholdnya, tapi lumayan berasa lah ya. Dan beberapa waktu setelahnya, beberapa pekan, anggap aja sebulan terakhir ini cenderung sideways dengan range yang semakin sempit. Mudah-mudahan bisa lanjut ke target full cycle di 560. Nah, area belinya itu karena sempat berhasil bertahan di atas extend TP2 ya. Jadi ngantri aja dulu di 444 ini nih. Di sini juga ada order block di area yang saya kotakin hijau, jadi saya lebih ngarep ngetes order blocknya, meskipun beberapa waktu lalu sempat turun ngetes order flow dan kebal ya. Jadi saya lebih ngarepnya itu ngetes order blocknya. Order blocknya sih bagus, order block spesial juga, ada imbalance, ada sweep. Nah oke lah, mudah-mudahan ngetes order blocknya, jadi di 444 bisa dijemput. Stop lossnya kalau tutup di bawah 422 ya, jadi mudah-mudahan bisa dijemput dan lanjut ke target full cycle di 560. Berikutnya ada ISAT. Nah, ISAT juga saham yang masuk ke dalam rekomendasi tanggal 25 November. Strateginya ngantri di 2280, belum dapat barang karena hari ini menguat 2,5%, tutup di 2500 ya. Masih di dalam range inside bar atau masih di dalam range candle tanggal 21 sih. Jadi diantriin dulu aja sementara ini, nggak apa-apa. Di 2280 ya. Stop loss kalau tutup di bawah 2120 dan target TP1 di 2650. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Belinya di 358. Tadi sempat naik sampai ke 372, sayangnya hari ini tutup melemah di 352 ya, tutup melemah 1,7%. Buat yang udah punya barang, di hold dulu nggak masalah selama nggak tutup di bawah 318. Jadi mudah-mudahan lancar ke target TP1 dalam waktu dekat ke depan ya, di 44
6448. Kemarin itu masuk rekomendasi setupnya ini ada dominant break. Lanjut ada Aces. Aces ini masih masuk di dalam watchlist, masih ada di dalam watchlist karena rekomendasi atau strategi yang ada di rekomendasi sebelumnya itu belinya di 2 titik ya, 795 dan 750. 795 nya udah diambil order belinya, udah dapat. 750 nya belum, jadi diantriin dulu aja di situ supaya kalau misalnya dapat dua-duanya tuh average-nya kan jadi di bawah 795 ya, di tengah-tengah sini lah, dan stop loss di bawah 710 jadi nggak terlalu lebar. Targetnya di target TP1 di 985, mudah-mudahan lancar ke sana ntar ya. Berikutnya ada Indi. Nah, hari ini kempes nih. Tadi sempat naik sampai ke 1465, sekarang sisa 1,1% menguatnya, tutup di 1430. Buat yang udah punya barang di hold dulu nggak masalah. Buat yang belum punya, karena kemarin sempat ada strategi beli di 1345, antriin situ dulu nggak masalah, atau antri di 2 level yaitu di 1390 dan 1345 juga boleh. Stop lossnya sama-sama di bawah 1275 ya, di 1270 oke lah. Targetnya di TP1 ada di 1640. Saham berikutnya ada Medco, hari ini menguat 2,2%, tutup di 1170. Masih higher low sih candlenya, cuman kempes ini kena setelah ngetes area base ya, drop ya, meskipun base nya insider nggak terlalu ideal. Strategi yang pernah muncul di rekomendasi sebelumnya, ngantri di 1100. Buat yang udah punya barang di hold dulu aja, buat yang belum punya ya ngantri dulu nggak masalah, karena hari ini ninggalin buntut atas, siapa tahu ada nge-swing ke bawah dulu ya, bikin higher low, ngetes 1100 kan berarti ada higher low nya lebih tinggi dari sebelumnya ya, mudah-mudahan, atau bikin low yang sama relatif sama atau kurang lebih sama, nggak ada masalah juga sih, karena area beli atau level entry-nya di 10.30, 10.40, 10.35 pun belum disamperin sih gitu. Stop lossnya di bawah 980 ya. Berikutnya ada PTBA, hari ini hijau, menguat 1,1%, tutup di 2800. Simpan dulu selama tutup di bawah 2650, masih aman, mudah-mudahan lancar ke target full cycle yang belum dites di 3270. Lanjut ada SMGR. Oke, hari ini hijau, menguat 1,7%, tutup di 3650 dibandingkan dengan penutupan hari Jumat lalu ya, dan masih aman simpen lah ini selama nggak tutup di bawah 3410 ya. Jadi buat yang udah punya barang, simpen aja dulu nggak masalah, mudah-mudahan lancar ke area target TP1 di 4600. Kemudian ada AMMN yang kemarin di pembahasan yang diupload di YouTube sebelumnya ya, terakhir di hari Jumat kemarin upload. Kemarin sempat dibahas kalau ke bawah 9450 exit dulu, setelah jualan di 9425 atau 9400, mau beli lagi di 9050 nggak apa-apa sebenarnya, yang penting take profit dulu aja di bawah 9450 itu ya. Dan besok hari ini tutup melemah 4,5%, jadi udah selamat duluan gitu maksudnya itu ya. Jadi kalau masih punya barang dan masih pengen hold ya, selama nggak tutup di bawah 8575 masih aman, disimpan gitu sih. Cuman kalau misalnya udah jualan seperti yang dibahas di video YouTube sebelumnya di 9400 lah katakan ya, kan lumayan tuh, bisa beli lagi di 9050 kayak gitu. Itu ya. Lanjut ke saham berikutnya ada PDPP yang masih aman disimpan, hari ini uget-uget hijau tipis 0,9%, tutup di 580 ya, masih aman disimpan selama nggak tutup di bawah 520. Buat yang minat dan belum punya barang, ngantri dulu di 570 nggak masalah. Selanjutnya ada MTEL. Mana nih? Nah, ini dia MTEL-nya. Doji candle menguat tipis 0,8%, tutup di 610, aman disimpan lah ya. Mudah-mudahan lancar setidaknya ke 640, karena kemarin belinya di 570, jadi ke 640 kan udah lumayan tuh, kalau mau take profit sebagian nggak masalah.
dan juga mudah-mudahan bisa lebih dari target TP1 ya, ke atas 695. Target TP1 nya di 695 gitu sih. Selama nggak tutup di bawah 550, buat yang masih mau simpan masih aman. Selanjutnya kita geser ke saham yang di request di kolom komen, yaitu MDKA, minta dibahas. Oke lah, kita bahas ya. Jadi ceritanya si MDK ini strukturnya udah nggak uptrend, beberapa kali udah dibahas juga sih. Strukturnya udah nggak uptrend karena bahkan udah jadi saya ulang lah ceritanya. Awalnya itu downtrend, kemudian di Desember 2023 naik breakout 2970 kali ya, salah, 2570. Jadi strukturnya nggak downtrend dan ternyata sideways. Saya ngarepnya ini sidewaysnya bikin distribusi gitu ya, distribusi lagi, akumulasi gitu, meskipun gede dan lama. Tapi ternyata low valid di 2060 di breakdown, jadinya ada cok lagi turun, dan di weekly ini malah jadi pause. Kemarin naik itu cuman inducement aja, dan breakdown 2070 2060 2000 breakdown 2060 ya, 2060 atau 70 sih, 2060 ding. Ini miyeng kayaknya, enggak ya, oke. Kayak bener breakdown tutup di bawah 2060, jadi ada cok di daily dan pause di weekly, jadi lanjut downtrend gitu ya. Dan jadinya wait and see dulu, kemudian nunggu dulu aja di area bawah sini. Kalau di daily scroll atau zoom out, kemudian lihat ke kiri, di sini ada order block yang belum dites. Jadi ya siapa tahu nyampe di 1935 gitu ya, ngetes atau enggak ngetes ya udah deket sih, nggak terlalu jauh ya. Jadi buat yang lagi incer atau mau beli lagi si MDKA, tunggu ngetes area hijau-hijau yang di bawah ini nih, 1935 1940 ya. Siapa tahu ngetes itu terus langsung balik lagi tutupan di atas 2000 atau setidaknya di weekly seperti itu, ngetes 1930-an atau 1940, 1935, 1930 terus weekly-nya tutup lagi di atas 2000. Nah, itu enak buat dibeli. Dan setidaknya kalau udah turun dalam waktu dekat, misalnya turun ke bawah 1995 ya, berarti nanti inducement-nya geser ke sini nih, 2160 gitu. Sementara ini inducement-nya masih di 2310, jadi selama belum naik ke atas 2310 belum ada retracement yang enak untuk dijadikan, untuk diambil peluangnya gitu ya. Belum ada setup yang enak, sampai sekarang juga belum ada setup yang enak. Setidaknya kalau ini enggak bikin atau kalau industrinya nggak geser ke bawah, berarti harus tutup di atas, setidaknya tutup di atas 2150 supaya ada setup yang ya bisa dipakai untuk bikin strategi, tapi targetnya nggak bisa panjang gitu sih. Mudah-mudahan menjawab ya. Lanjut kita bahas rekomendasi saham untuk besok hari Selasa 26 November 2024. Ada dua saham dulu, meskipun marketnya hari ini hijau, tapi kita lihat besok lagi ya. Dua saham dulu lah. Bapak Ibu bisa tambahkan ke dalam watchlist dan bisa juga langsung bikin ordernya sekarang juga ya, menggunakan smart order dari Jasa Utama Capital Sekuritas. Saham pertama GJTL. Si GJTL ini area order block. Jadi kalau kita lihat internal strukturnya aja, ini order block. Kemudian kalau di zoom out kelihatan setup awalnya itu di sini nih, di bulan November ya, udah setahun, Oktober ding, udah setahun lalu lah pokoknya. Target full cycle 1560 belum disamperin. Terus setelah ngetes berapa tuh, 1415 ya langsung kempes ya, nyamperin area belinya lagi di 1045, terus mantul ya, ini mantul maksudnya. Nah, setelah mantul ini di sini kalau kita persempit sedikit, jadi kita lihat di tahun ini ya, dari April sampai sekarang pergerakan harganya itu
dari 1000 sampai 14.15. Kalau kita persempit lagi, nah segini aja deh, dari April aja. Jadi range-nya 1000 sampai 14.15. Kemudian dia turun koreksi ngetes order block dan ini ada tanda-tanda rebound. Saya tadi ngarep dia tutup di atas 1180 sekalian biar cakep lah. Tapi ternyata belum. Setidaknya candle bearish terakhir waktu kemarin turun ya di bulan November, setidaknya candle bearish di bulan November yang terakhir muncul itu dimatiin oleh 2 candle. Jadi ini ada pola reversal, bisa diambil peluangnya. Strateginya beli ngantri di 1160 boleh sini ya. Nah, 1160 stop lossnya di pullback sebelah kiri dari si area order block aja supaya lebih ya ada toleransinya dikit lah. Stop lossnya kalau tutup di bawah 1105 ya, dan targetnya 1300 dulu. Itu risk reward rasionya masih 1:2. Mudah-mudahan sih bisa ke 1400. Jadi ini antisipasi untuk antisipasi jika GJTL bikin range sideways yang semakin menyempit ya. Jadi di 1300 dulu target. Mudah-mudahan sih bisa lebih, bisa ke 1350 atau ngetes highest bulan Oktober di 1390 gitu. Nah, kalau ternyata apes kena stop loss, buat yang masih minat incer GJTL bisa incer di area order block yang bawah, di area hijau-hijau yang bawah nih. Stop lossnya cukup kalau tutup di bawah 1000 gitu. Lanjut sekarang di saham yang kedua. Tugu hari ini menguat 2,9%, tutup di 1075 ya. Setup ada di beberapa bulan yang lalu, di awal tahun lah, di bulan Februari. Kemudian sudah sampai target TP1. Singkat cerita di hari ini, bukan hari ini, sejak beberapa waktu yang lalu ya, nyamperin pre-entry-nya lagi tuh di 1065, 1060. Nah, hari ini membal. Nah, kalau diperhatiin ya, perhatiin, kita sementara abaikan kalau ini insight Pak. Ini candle merah terakhir, kemudian ini candle hijau, ini candle merah berikutnya. Terus setelah candle merah ini ada doji dan ini candle hijau. Candle hijau tutup di atas closing candle hijau terakhir sebelum candle merah kedua. Jadi kalau kita geser atau ganti tampilan chartnya jadi line chart, jadi ada zigzag, higher high dan higher low. Nah, ini tanda awal pembalikan arah yang bisa dimanfaatkan ya. Dan kebetulan area kejadiannya ini di area di level pre-entry, di area beli, jadi bisa dibeli nih. Belinya ngantri aja di 1060, stop lossnya di bawah 985. Masih di bawah 10%, jadi masih oke lah, masih 8%-an. Target TP1 ada di 1235 ya, jadi rasionya masih 1:2, masih oke lah. Dan kalau misalnya masih mau averaging, boleh antri di 2 level, jadi di 1060 dan 1020. Jadi average-nya nanti ketemunya di tengah-tengah sini nih, dan dengan resiko atau stop loss di bawah 985 itu risikonya jadi nggak terlalu gede gitu ya. Itu tadi 2 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Capital Sekuritas. Itu dulu dari saya. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.